Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada semua pihak yang mengikuti channel YouTube SMP Al-Islam Krian atau Spaliska yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melakukan siaran YouTube yang diadakan oleh Spaliska dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap senantiasa diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itu, marilah kita awali channel YouTube pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti ada manfaatnya buat kita semuanya. Anak-anakku serta siswa-siswi SMP Al-Islam Krian yang dimuliakan oleh Allah dan kami banggakan, di sini saya akan menyampaikan materi tentang citra diri anak soleh. Citra diri anak soleh pada saat ini itu ada beberapa lagu. Ada sebuah lagu yang sempat hits, yang sempat ditirukan, yang sempat dicontoh oleh anak-anak pada zaman sekarang. Sementara lagu ini adalah merupakan cuplikan atau yang diambil dari beberapa kitab yang dilakukan oleh Kiai Haji Rois Dahlan, yaitu tentang lagu anak soleh atau citra anak soleh yang dinyanyikan oleh beberapa artis, juga dinyanyikan oleh beberapa punyai, juga dinyanyikan oleh beberapa ustadz, yang mana citra diri anak soleh tersebut ada 4. Citra diri anak soleh tersebut ada 4. Yang pertama yaitu kang dihin lisani, alus ngendikani. Apa maksudnya kang dihin lisani atau alus ngendikani tersebut? Yaitu ciri-ciri anak soleh, latar belakang anak soleh itu ketika berucap, ketika berbicara, ketika berkomunikasi dengan orang lain, maka ucapannya, apa yang ia katakan, apa yang ia keluarkan dari lesannya itu senantiasa sopan, senantiasa baik. Bagaimana dia bertutur kata dengan orang yang lebih tua, bagaimana dia bertutur kata dengan sesama, bagaimana dia bertutur kata dengan orang yang lebih muda usianya. Dia bisa membedakan bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bertutur kata. Ketika dia bertutur kata, berbicara dengan orang lain, senantiasa ucapannya itu lemah lembut. Lemah lembut tidak berarti dengan suara yang lirih, akan tetapi lemah lembut sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ketika dia sedang berbicara dengan orang yang lebih tua, akan suaranya akan lebih rendah dari siapa yang ia ajak bicara. Ketika suaranya orang yang ia ajak bicara tersebut adalah orang tua, misalnya intonasinya 90, maka anak tersebut, anak yang soleh tersebut, intonasinya di bawahnya orang tua tersebut, misalnya 70 atau 80, tidak lebih keras dari orang tua tersebut. Berbeda dengan ketika dia menyampaikan sebuah materi, ketika dia menyampaikan sebuah permasalahan, ya, karena dibutuhkan dengan suara yang keras, maka anak yang soleh tersebut tidak bersuara dengan suara yang lirih, tidak dengan suara yang rendah, tidak dengan suara yang pelan. Karena dengan kebutuhan yang dibutuhkan didengar oleh orang lain, dibutuhkan didengar oleh banyak orang, maka ketika hal tersebut, anak tersebut berbicara, maka suaranya akan lebih keras karena sesuai dengan kebutuhan, ya. Akan tetapi ketika anak yang soleh tersebut berbicara dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan,
sementara apa yang ia lakukan, dia sedang menyampaikan materi yang harus didengar oleh banyak orang. Otomatis ketika suaranya lirih, suaranya pelan, maka tidak akan didengar oleh orang lain. Ini yang pertama, kang dihin lisane alus ngendikani. Ya. Yang kedua yaitu mulyakaken ing wong tuane. Ya. Seorang anak yang soleh, dia akan senantiasa memuliakan orang tua. Dia akan sangat baik dengan orang tua, tidak berani dengan orang tua, terlebih-lebih orang tua kandungnya, terlebih-lebih ibunya. Ya. Yang dinamakan orang tua di sini yaitu tidak hanya orang tua kandung. Siapa saja yang usianya lebih tua dari dia, maka itu dinamakan orang tua. Ya. Akan tetapi terhadap orang tua tersebut, terlebih-lebih terhadap orang tua kandung, terhadap bapak ibu guru, maka anak yang soleh tersebut akan senantiasa bertutur kata memuliakan kedua orang tuanya. Bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya, bagaimana dia berbuat dengan orang tuanya. Anak yang soleh itu ketika dipanggil oleh orang tuanya, maka dia akan senantiasa menyimak, mengikuti, menghadiri apa yang diinginkan oleh orang tua. Itu anak-anak zaman dahulu. Berbeda sekali dengan anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang kalau dipanggil malah berlari. Anak zaman sekarang ketika dipanggil malah tidak menghiraukan orang tua, terutama ketika dia asik bermain HP. Apa yang diinginkan oleh orang tua, apa yang diinginkan oleh bapak guru, apa yang diinginkan oleh ibu guru, tidak seberapa dihiraukan oleh anak-anak sekarang. Karena apa? Karena sedang asyiknya dengan HP. Kemudian bagaimana hukumnya ketika anak-anak tersebut melakukan hal-hal yang demikian? Maka hukumnya adalah berdosa. Ya, ketika anak tersebut tidak menghiraukan orang tuanya ketika ia dipanggil, ketika ia diajak bicara oleh orang tuanya, maka hukumnya berdosa. Jangankan tidak menghiraukan, umpamanya menjawab perkataan orang tua pun ya, dengan kata-kata yang tidak sesuai, dengan kata-kata yang lebih keras, itu berdosa. Ya, di dalam sebuah ayat disebutkan wala taqul lahuma uffin. Berkata-kata kepada orang tua saja dengan kata-kata uff, atau yang tidak terdengar. Ya. Ucapan tiek seperti yang saya ucapkan ini tidak terdengar. Akan tetapi hal ini ketika disampaikan kepada orang tua itu termasuk perbuatan dosa. Kenapa? Berarti penyesalan dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Ketika orang tua menyuruh, tolong jukukno iku nak, tolong diambilkan itu nak. Kemudian si anak hanya tidak membentak, belum sampai membentak, hanya dengan perkataan mesti saya, mesti aku, ya, itu sudah berdosa. Ya. Apalagi dengan perkataan yang kasar, apalagi dengan perkataan yang membentak, ya. Dengan perkataan-perkataan yang tidak sesuai, yang tidak diinginkan oleh orang tua pun, itu sudah termasuk berdosa. Ya. Sedangkan citra atau ciri-ciri anak yang soleh itu akan senantiasa mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua. Saya yakin anak-anak Spaliska, siswa-siswi Spaliska tidak ada yang demikian. Mudah-mudahan semuanya anak-anak Spalista itu merupakan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah. Kemudian yang ketiga yaitu asih
marang liyane, asih marang bocah cilik-cilik. Ya. Maksudnya apa? Asih marang bocah kang cilik-cilik. Anak yang soleh, ciri-ciri anak yang soleh, ya, itu terhadap anak yang usianya di bawahnya, dia akan senantiasa menyayangi, dia akan senantiasa merahmani, ya, tidak senang menyakiti. Jangan sampai mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang besar, mentang-mentang usianya lebih tua, kemudian menyakiti, menindas anak-anak yang usianya di bawahnya. Kemudian suka menggoda, dalam bahasa sekarang suka menghibur, ya, membuli, menyakiti, ya, membuat anak-anak yang usianya di bawahnya, yang dia tidak mampu untuk membalas, ya, itu dibully, dihina, diejek, ya. Kenapa? Karena mentang-mentang dia usianya lebih tua, mentang-mentang dia badannya lebih kekar, mentang-mentang dia fisiknya lebih kuat. Anak yang soleh itu terhadap anak-anak yang di bawahnya, terhadap anak-anak yang lebih lemah, itu akan senantiasa berbuat baik, akan senantiasa berbuat sopan, akan senantiasa menyayangi. Itu ciri-ciri anak soleh yang ketiga. Kemudian ciri-ciri anak soleh yang keempat, yaitu ngamalake ilmune. Apa yang ia ketahui, apa yang ia pelajari, apa yang ia dapat, itu akan senantiasa diamalkan, ya. Bapak ibu guru sudah mengajarkan, sudah menyampaikan, faham, dimengerti. Apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru itu diamalkan. Itu ciri-ciri yang keempat. Tahu hukum Islam. Sholat itu merupakan fardu, sudah diberitahu oleh bapak ibu guru, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Ketika tidak dilaksanakan, konsekuensinya berdosa. Lah anak yang soleh, ya, itu senantiasa mengamalkan ilmunya, mengamalkan apa yang ia mengerti, mengamalkan apa yang ia dapati, akan senantiasa sholat 5 waktu. Sementara anak-anak sekarang banyak sekali tahu, mengerti bahwa sholat 5 waktu itu merupakan kewajiban. Sholat 5 waktu itu ketika ditinggalkan berdosa, ya. Akan tetapi anak-anak yang sekarang banyak yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam hal ini berarti dia mempunyai sifat fasik. Sifat fasik tersebut yaitu ketika dia mengetahui sebuah ilmu, memiliki sebuah pengetahuan, dia tinggalkan, dia tidak melakukan. Itu namanya fasik. Tahu ilmu tapi tidak dilakukan, hukumnya berdosa, ya. Jadi keempat ciri anak soleh tersebut, keempat citra anak soleh tersebut, itu harus ada pada diri anak soleh. Yang pertama, dihin lesani. Yang kedua, muliakan wong tuane. Yang ketiga, sayang terhadap yang lebih muda. Yang keempat, mengamalkan ilmunya, ya. Ini merupakan yang diambil oleh Kiai Haji Rois Yahya Dahlan, ya, pengarang lagu Alamate Anak Soleh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup apa yang saya sampaikan, ada sebuah pertanyaan yang mana siapa yang lebih dahulu menjawab dari pertanyaan yang saya sampaikan tadi, maka dia akan mendapatkan hadiah dari sekolah, bukan dari saya. Mendapatkan hadiah dari sekolah.
Dan pertanyaannya hanya satu yang harus dijawab dengan benar dan lebih cepat. Ya. Jadi siapa? Pertanyaannya, siapa pengarang lagu Alamate Anak Soleh? Sekali lagi saya ulangi, siapa pengarang lagu Alamate Anak Soleh? Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.